Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk meneruskan pembahasan kita di mapel pendidikan agama Islam berkaitan dengan al-haya'u syu'batun minal iman, al-haya'u la ya'ti illa bi khair insyaallah taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita tetap di istiqamah dalam Islam, dan insyaallah Allah mempertemukan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak rahmat yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan keutamaan malu. Ya, keutamaan malu. Para rahmat ingin mengambil kesimpulan dari pembahasan kita yang kemarin di pendidikan agama Islam tentang keutamaan malu. Untuk lebih menekankan kepada anak-anakku sekalian, kita harus menerapkan sifat malu. Ya, tentunya malu yang hal yang positif. Ya, jangan sampai kita malu sesuatu hal yang negatif sehingga merugikan diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman." Anak-anakku sekalian, iman itu memiliki 70 cabang. Dan iman yang tingkatan yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan atau tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan iman yang paling tinggi. Kemudian wa adnaha, tingkatan iman yang paling tinggi adalah seorang hamba mengucapkan kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah. Kemudian iman yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan duri dari gangguan halangan kaum muslimin. Al-haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu merupakan bagian daripada iman. Jadi anak-anakku sekalian, harusnya kita ini anak-anak soleh 2A dan anak-anak kelas 2B orang soleha harus menerapkan malu kalau tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Malu kalau kita berbuat durhaka kepada Allah. Malu kalau kita tidak taat terhadap ayah bunda, dan juga malu terhadap bapak ibu guru kalau kita tidak taat terhadap perintah atau kebaikan yang akan disampaikan oleh bapak dan ibu guru kita semua. Al-haya'u la ya'ti ilal khair. Malu itu akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya, malu itu anak-anakku sekalian tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali hanya kebaikan. Ya, maka betul al-haya'u la ya'ti illal khair, atau al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan kecuali suatu kebaikan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tetap bersemangat senantiasa belajar menuntut ilmu untuk membuka wawasan kita, kepala kita, karena al-asl nas jahal, asalnya manusia itu adalah adalah bodoh. Nah, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, ayo belajar. Ayo menuntut ilmu, karena talibul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap kaum muslimin. Kenapa anak-anakku sekalian? Ilmu sangat penting bagi setiap orang. Ya,
ilmu itu sangat penting bagi setiap insan manusia. Karena dengan ilmu dia bisa mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu dia bisa mampu membedakan mana yang halal dan mana juga yang haram. Dengan ilmu juga bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Sehingga orang yang berilmu dia akan terjaga baik di dunia, terlebih juga nanti di alam akhirat. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin dalam ilmunya, makin banyak amalan yang dia sebarkan kepada manusia, maka makin banyak pula pahala atau kebaikan yang akan dia dapatkan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak berilmu dan tidak mau menuntut ilmu, maka kebodohannya akan menempel pada dirinya sehingga melakukan sesuatu tidak berdasarkan dengan ilmu, maka ibadah tersebut ataupun amalan tersebut akan tertolak. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita tidak boleh malu untuk taat dan disiplin. Pak Rahmat ulangi, kita tidak boleh malu untuk taat dan disiplin, terutama dalam beberapa hal. Ada 4. Pak Rahmat mengulangi saja untuk mengingatkan kita semua, buat anak Bapak kelas 2A dan 2B. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah esensi daripada takwa. Ya. Pak Rahmat ulangi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dengan mentaati beliau berarti kita juga telah mentaati Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, taat kepada orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membenci orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan Allah akan menyukai, mencintai, menyayangi orang yang taat terhadap perintah orang tua. Orang yang menaati perintah orang tua akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang ibu adalah orang yang sangat luar biasa terhadap jasad yang kita saat ini. Beliau rela menderita. Ya. Nah, kalau kita nonton mengkisahkan sedikit tentang kisah Nabi Daud pelajaran yang lalu, di situ digambarkan tentang bagaimana ya, Nabi Daud alaihissalam memiliki anak namanya Sulaiman. Perhatikan, kalau Pak Rahmat agak melenceng, bisa diluruskan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Kalau misalnya bertentangan, mohon bantu dikoreksi. Bagaimana pengorbanan seorang ibu yang sangat luar biasa ketika di zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Sehingga anak pada masa itu ada 2 ibu yang memperebutkan bayi. Sehingga dengan ketangkasan Nabi Sulaiman mengatakan, bil adil ini anak ini, maka kita belah menjadi 2. Ternyata anak tersebut adalah milik anak yang ibu muda, sementara ibu tua anaknya dimakan oleh serigala.
Ini hanya sekadar singkat cerita saja. Sehingga ketika Nabi Sulaiman akan membelah bayi tersebut, apa kata ibu yang tua? Udah biarkan saja dibelah. Kemudian ibu yang muda terus mengatakan, wahai baginda pangeran, jangan engkau belah, biarkanlah ibu tua itu yang mengasuh. Di sini diambil kesimpulan anak-anakku sekalian. Sehingga Nabi Sulaiman tidak jadi membelah bayi tersebut. Dan terilhamlah ayahanda beliau Nabi Daud alaihi salam. Oh, rupanya ini yang benar. Apa anak-anakku sekalian? Ibu yang muda tersebut tidak mau anaknya disakiti. Dimanapun di dunia, seorang ibu atau seorang tua tidak akan mau rela atau mau ridho anaknya tersakiti. Walaupun dia berkorban untuk diri. Para matulani. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa terhadap diri kita. Kisah yang tadi Pak Rahmat sampaikan anak-anakku sekalian, ketika akan dibelah oleh Pangeran Nabi Sulaiman alaihissalam, maka ibu yang muda tersebut mengatakan, wahai Pangeran, biarkanlah saja anak itu dipelihara oleh ibu yang tua. Tetapi apa yang kata ibu yang tua, silakan saja dibelah jadi dua, biar adil. Terilhamlah Nabi Daud alaihissalam, dimanapun di dunia seorang manusia, seorang ibu tidak rela, tidak mau anaknya tersakiti. Dimanapun di dunia seorang ibu tidak akan rela, tidak akan mau melihat anaknya tersakiti. Begitu besarnya orang tua sayang terhadap diri kita. Maka pantas anak-anakku sekalian, ketika kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qadara rabbuka alla ta'budu, setelah kita menyembah kepada Allah Rabbul Alamin, tingkatan kedua Allah perintahkan, Allah gandengkan kita untuk tetap berbakti terhadap ayah dan bunda. Allahu Akbar. Lihat kisah Uwais Al-Qarni, orang yang sangat berbakti terhadap bundanya, sayang terhadap ibunya. Bayangkan bundanya digendong yang sudah tua, di belakang ya mengantar bundanya tersebut melalui tawaf di Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Nabi SAW bersabda, ridha Rabb fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua. Artinya anak-anakku sekalian, kalau orang tua sudah murka terhadap kita, maka Allah juga akan murka pada diri. Maka anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, salim bundahnya, ya, cium tangan bundahnya, ya, pesan kepada bunda-bunda, tolong doakan aku untuk biar mudah dalam menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, taat kepada peraturan atau disiplin. Orang yang taat pada peraturan yang ada, maka dia akan disiplin dan teratur dalam pekerjaan. Islam telah mengajarkan bagaimana peraturan dari yang besar sampai yang terkecil. Sebelum kita tidur sampai kita bangun, tidak dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua sudah diatur dalam syariat Islam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, beruntunglah orang-orang yang hidup disiplin, teratur, ya, berbakti kepada orang tuanya, dan juga tidak lupa sangat ibadah, rajin ibadah, taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, taat terhadap perintah orang tuanya. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam surga. Maka dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa anak-anakku sekalian? Kalau kita ingin surga, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Amerika, nggak usah ke Timur Tengah, nggak usah ke Sulawesi, nggak usah ke China, nggak usah ke mana-mana, nggak usah ke luar negeri. Cukup dengan cara dekat dengan orang tua. Cukup dengan berbakti kepada orang tua. Maksudnya Nabi SAW, kalau ingin surga, nggak usah jauh-jauh, cukup kita berbakti terhadap orang tua.
Itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan kita menjadi anak yang soleh. Dan kepada ayah bunda, mohon doakan kami semua. Mudah-mudahan kami menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa berbakti kepada ayah dan bunda, dan membanggakan orang tua di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.